Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good evening everybody. I feeling good? Good. Feeling hungry? Udah buka yang sleepy? Yes ya. Biasanya itu kalau habis makan ngantuk ya. Oke. Yes. Okay, before we begin our meeting today, let's pray. Based on your belief, pray. Begin. Okay, ya, finish ya. Itu apa yang dibaca? Jangan ya. Doa yang paling cepat dikabul adalah doa kau tidur dan makan ya. Ini nggak ada yang bawa makanan apa gitu ya? Ngarep ya. Sama kamu pengajar saya buka ya. Oke, let's complete the video dari this semester ya. Ketemu lagi ya dengan saya. Oke, jadi untuk first meeting ini ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sambil membahas ini nih ya. Secara garis besar apa yang akan kita pelajari selama semester ya, agak sedikit berbeda materi dengan sebelumnya. Jadi saya senang karena dulu bahasa Inggris katakanlah saya ajar dan ini lanjutannya paling nggak saya tahu nih, oh ini materi apa yang sudah dipelajari, jadi tidak kita menaikkan level materinya saja ya, kita akan mempelajari lebih kompleks. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kalau di semester kemarin itu kan bahasa Inggris 1 ya, jadi kita lebih fokus kepada bahasa Inggris yang paling dasar ya kemarin ya. Kayaknya kebanyakan pasti dapat A ya. Ya. Nah, itu ada. Biasanya masalah di UTS bahasa itu masalah tugas itu memang saya bilang memang tinggi ya, enggak 80, 85 masa buat tinggi. Nah, kehadiran pun juga biasanya kehadiran juga pengaruh ya, ibarat kata ya. Tapi paling enggak banyak sih, tapi ya kayak UTS puas itu yang tapi biasanya saya lebih terlalu di tugas ya. Di tugas kalau bisa mengumumkan pasti paling enggak yang terskor ya. Tugas 3 ya berarti langsung 3 kolom itu terisi. Nah, kalau dulu adalah bahasa Inggris 1, bahasa Inggris yang dasar sekali ya, sampai kita terakhir tenses, maka yang ini kita agak naik level dikit. Bahasa Inggris untuk akuntansi atau bahasa Inggris ekonomi di kalian ya, bahasa Inggris ekonomi. Nah, cuman karena kalian akuntansi, nah ini nih saya harus menyamakan nih. Ini kan gabungan pajak akuntansi sama ekonomi syariah ya. Nah, jadi saya samakan ibarat kata ekonomi, ibarat kata ekonomi yang kita ambil yang familiar saja ya, kita ambil yang secara rutinitas kita pakai atau kita gunakan. Jadi saya menyamakan, harusnya kayak ekonomi syariah itu agak berbeda, cuman kita akan buat sama. Jadi yang mungkin kita biasa lakukan dalam keseharian, ya mungkin kalian juga punya, kalian biasa mengaplikasikan. Kita akan fokus ke sini ya. Nah, nggak apa-apa ya ekonomi syariah. Nah, karena kan kalau yang namanya ekonomi kan pasti dari dengan ya akuntansi keuangan. Cuma kita nggak fokus ke hidup enggak, tetapi mungkin ada beberapa materi yang terkait dengan kayak perbankan yang perlu kita pelajari ya. Nah, oke. Nah, jadi beberapa rules masih sama ya kayak dulu ya, secara garis besar saja. Nah, nanti untuk jam kuliah kita menyesuaikan, nanti mungkin next kalau sudah normal ya kita usahakan paling nggak 7-15 kita untuk bisa mulai ya. Nah, paling nggak 1 jam efektif itu materi selesai ya. Untuk jam berikutnya biar nanti nggak terlalu malam ya, jadi kita usahakan paling nggak 1 jam itu materi efektif harus bisa selesai. Nah, untuk kuliah masih sama, jadi ada live YouTube juga buat teman-teman yang nggak bisa join kelas tetap bisa nyimak materi seperti itu ya. Terus nanti kuliahnya masih sama ya, kita mix Inggris Indonesia ya, jadi kita campur aja ya, biar kalian bisa paham ya. Terus nanti kita pakai acting, cuma untuk acting kita masih menyesuaikan ya, karena kita masih on proses ya. Jadi mungkin dalam akhir bulan ini mungkin kita
bisa manfaatkan nanti mau absensi, tapi mau absen nanti kita pakai figur waktu dulu. Nah, terus sama jumlah pertemuan sama nanti ke 8 UTS ke 16 UASnya. Nah, tapi kalau untuk UTS soalnya masih tetap 100 sama, masih sama. Terus nanti barangkali yang tidak bisa di kelas silakan nanti untuk isi di grup saja ya. Seperti itu kayak yang sebelumnya silakan untuk isi. Jadi tetap kasih kabar ya, jangan hilang, jangan jadi ya. Jangan hilang ya, pokoknya jangan hilang ya. Lalu keterangan apapun ya saya anggap aku valid ya, jadi pokoknya tetap masih kabar seperti itu ya. Terus apalagi secara umum ini masih sama kayak yang sebelumnya ya, jadi lembaga menyesuaikan aktif, kooperatif, partisipatif ya. Nah, info silakan nanti dikondisikan seperti apa. Terus panggilan dulu sama ayam, hotel kuliah juga. Artinya gak terus gitu ya. Seperti itu nanti panggilan dulu. Terus makan minum di kelas saya tidak masalah asalkan sampah di bawah. Asalkan tidak pilihnya nasi goreng nasi soto nggak usah di bawah ya. Boleh di bawah tapi di saya kita jual porsi ya. Gitu ya, pokoknya nggak masalah untuk makan minum asalkan ya memungkinkan ya, nggak usah yang pakai piring di bawah. Nah, seperti itu masih sama ya. Intinya saya tidak perlu masih seperti yang dulu. Terus ini sama UTS kelas. Nah, untuk partisipasi tinggi, tugasnya juga tinggi, cukup tinggi. UTS kelas ya sebagai pelengkap ya cukup tinggi, tetapi biasanya kalau untuk yang sekarang ini itu ada beberapa kolom sih. Tugas itu nanti dibagi ada terus, ada apa diskusi. Nah, mungkin nanti kalau umumnya kita wujudkan ya Pak bikin aja untuk diskusian. Terus apa lagi ya? Nah seperti ini. Terus sekarang ada plusnya ya. A plus itu A plus A B plus. Nah, usahakan kalian di sini ya. Yang ini di sini lah ya, jangan sampai C dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi, nah ini untuk masalah tugas atau apapun dan masih aktif dalam rangka kalau 2 minggu itu kan bisa tugas itu masih bisa dikumpulkan ya. Jadi jangan sampai nanti untuk tugas lebih dari misal UAS kan 2 minggu. Nah biasanya setelah UAS semuanya itu biasanya nilai langsung saya setor ya. Jadi dalam waktu masih 2 minggu UAS itu silakan untuk nanti tugas-tugas di gitu ya. Karena kan tugas agak panjang bisa ngasihnya ya. Jadi paling enggak jangan sampai setelah UAS selesai baru mulai tugas ya. Pokoknya dalam UAS itu kalian masih ada masa-masa untuk kerjaan tugas apa. Jadi jangan sampai kosong. Karena ada juga yang akhirnya nilai itu kosong, tugas 3 kolom kan kita tugasnya 3 ya, akhirnya 3 tugas itu kosong akhirnya harus kan akhirnya nambah biaya ya. Jadi paling enggak ya gunanya guru itu kan untuk tanda-tanda silakan untuk nanti dilengkapi sebelum UAS berakhir ya. Nah ini secara umum ya, Nah, jadi ini ya yang akan kita bahas ya, pokoknya kita seputar ekonomi. Jadi kayak kata kerja atau intinya beberapa kosakata yang terkait dengan karyawan. Sekarang misal kayak akuntansi pajak itu biasanya tidak lepas dari kosakata atau program yang bahasa Inggris ya. Akuntansi itu banyak sekali bahasa Inggris ya. Nah, dan itu beberapa kalau kalian nanti buat report, skripsi atau TA itu biasanya memang ini artinya apa? Ini ibarat kata dikurung biasanya ya. Beberapa mungkin istilah-istilah akuntansi, keuangan, pajak itu banyak yang bahasa Inggris ya, pajak, banyak sekali ya terkait dengan keuangan. Mungkin kalau di ekonomi syariah pun juga sama, tapi maksudnya itu banyak mungkin akan Arab ya, karena dari bahasa Arab. Cuman kita secara umum aja yang terkait dengan mungkin nggak hanya accounting finance ya, mungkin lebih ke office aja ya, karena kan ekonomi itu prospek kerjanya kan biasanya kan kantoran, bahkan biasanya kan anak ekonomi itu kalau nggak perusahaan, bank biasanya seperti itu ya. Akuntansi itu kan luas, ekonomi, terus pajak itu biasanya luas, perusahaan ya, perbankan ya apa ya. Nanti mungkin kita kaitkan dengan office
pasti saja ya kantoran ya, jadi yang secara umum aja dan sebagainya ya. Nanti kira-kira apa aja yang terkait, mungkin kalau nanti waktunya nyampe kita mungkin bahas apa saja yang biasanya terkait dengan accounting atau office perkantoran. Biasanya di perkantoran pasti akan ada angka ya, alat untuk mengerjakan dokumen, mengerjakan laporan, terus ada apa lagi ya, seperti itu secara umum aja. Misal kayak kata kerjanya apa yang biasanya sering muncul ya, kayak misal kalau misal kayak kata kerja kalau itu calculate, terus apa lagi ya, saya tambahkan dikit aja ya, misal ini kayak misal ini saya tambahkan dikit aja ya, hanya untuk pengantar ya. Kalau misal menghitung ya, misalkan calculate, karena kayak ekonomi pun juga sama ya, calculate. Terus misal ada kayak misal calculate itu menghitung, terus katakanlah what is divide, ada what divide mau bagi misalnya pokoknya ya terkait dengan keuangan ekonomi banget lah ya. Kalau calculate divide, terus misal ini transfer, kalau istilahnya jadi saya mengajar transfer, terus ada lagi ya, nah banyak kayak pokoknya yang kita ambil istilah-istilahnya terkait dengan aturan dengan secara umum perbankan umum ya, baik syariah dan syariah. Nah secara umum itu nanti yang nomor satu, nah kita sambil jalan dulu ya, mungkin kita secara umum akan ini ya. Terus next kita masih akan ulang yang namanya simple present. Lalu sudah sempat kita singgung ya, kejadian aktivitas yang mungkin kita lakukan pada keseharian menjadi kebiasaan rutin, daily habit, daily activities ya. Nah, kita nanti akan lihatkan dengan aktivitas-aktivitas yang mungkin terkait dengan dunia pekerjaan. Entah itu di perkantoran, kayak apa, pokoknya intinya ya tentang dunia kerja ya. Misal katakanlah I work in the office, aku bekerja di kantor. Jadi kita kaitkan dengan ya aktivitas rutin yang ada di pekerjaan gitu aja ya secara umum. Nah, terus presentasi kemarin rumusnya kan setiap tenses kan punya form masing-masing kan kemarin ya. Di simple present kan rumusnya ada subjek verb 1 ya. Verb 1-nya bisa di NS ataupun PS. Saya tambahkan. Nanti kita masih tetap ulang, cuma agak sedikit beda konteks ya. Kalau misal subjeknya adalah maka dia kata kerjanya no NS atau ES. Nah kita sedikit ulangi lagi. Terus kalau subjeknya adalah she, maka bisa she, maka dia verbnya with ending s. Nah seperti ini ya. Nanti kita akan bahas masih sama proaktif dan pasif, cuma beda mungkin konteks kata kerjanya aja, tapi secara pola sama ya. Rutin kita lakukan pada keseharian, misal we go to work every day ya, pergi bekerja setiap hari, for example. Nah, terus misal di pekerjaan ngapain aja, nah, di sini semua kerja kok ya, semua kerja. Ada yang kerja sesuai jurusan kalian? Oh melenceng ya, melenceng tak boleh dari depan ya, kita mungkin di sebenarnya barangkali ini ada yang sudah move on ya dari pekerjaan lama ya, ready ya. Oke, what is your position? Operator ya, how long? Berapa lama? Oke ya. Nah, and then where do you work? Okay, what's your position? Oke. Kali kalau simple ya, kita kasih tadi ya udah. Allah minta ya. Masker ya, kasih konsumen ya. Tapi home industry or company itu industri apa? Berarti ini lantai ya, dalam bahan. Oh di barat ya. Naskah kasih itu boleh ya? Boleh.
engineering malah. Sih. Lebih ke oh admin, oke ya. The next keyword. Okay, what is your position? Operator. Lokal or import or export? Maksudnya untuk maksudnya diperjualbelikan Indonesia atau di luar juga? Di luar juga. Nama pembelinya apa? Oh, itu yang kami ya. Oh, iya. Ya, maksudnya tapi saya pikir itu kan, oh ternyata itu gitu viralin. Oh ya bener, sampel satu kali ya. Fokus satu ya, mantap ya. Oke, what is your position? Oh, pertama, how long? Oke, oke ya. And then the you? Oke, what is your position? Operator. Satu nggak apa-apa kan mesinnya ya. Beli di nama udah murah ya, ini kan mesinnya ya. Oke, name of business itu nama mobilnya apa? PT Trijaya Kasih. Oke. Yes ya, and then the you? Okay, what is your position? What kind of TV business? Oh, salah satu. Tas ya. Oh, sama kelas satu ya. Ya Allah, semua dinilai. Oke, dan lagi ya. Oke, what is your position? What kind of business itu usaha apa? Sepatu sepasang kita tidak nama gak kecil ya. Biasanya saya tidak nama gak kecil lagi ya. And then lagi ya. Mau sama sekolah. Okay, what is your position? Okay, what kind of stand? Senang apa? Mana cocoknya di bawah ya? Berarti ya. Saya aja, nggak usah ya. Oke, berarti you. Darman, what is your position? Okay, how long do you work? Oke, 3 years ya, udah lunas ya. Ya bisa kita bisa sih diambil contoh apa gitu ya. Berarti you bisa. Oke, what is your position? Admin ya. What kind of business? Usaha apa? Bagian apa? Jenis usaha apa? Apanya? Ya itu. Yang bisa like online or offline? Offline ya. Sampel ya. Nanti baru kita ke sana ya. Supaya yang manis dan nggak pahit ya. Oke, dan berapa pura-pura kenal dulu ya. Nanti saya ngaku saudara. Jadi bisa pancing ya. Oh ya, oke, berarti security. Where? Di mana? Oke, how long do you work as? 1 hour. Boleh ya, harus diam ya. Terus buat TV ya. Oke, ada Pinky, oke berarti oh belum ya. What is your previous job? Pernah kerja sebelumnya? Oh belum ya. Oh belum. And then do you have planning for the work future? Sudah ada rencana nanti apa pengen kerja apa? Sudah ada bayangan? Oke. Oke ya. Oke. And then the flowers. Where do you work? Okay, what is your position? Oh, how long do you work? 3 months ya. Jadi kalau nanti saya nggak bisa jalan-jalan,
Okay, what kind of business? Okay, what is your position? Okay, and then you where do you work? Okay, what kind of business? What is your position? Okay, apa yang gudang ada ya? Okay, how long do you work? Okay, 4 months. Oh, berarti baru ya. And then where do you work? Okay, what kind of business? Jenis usaha apa? Laundry. And then are you owner? Berarti rumahan ya? Home. Oh, udah punya 2 cabang. Wah, cocok ini ya. Masuk raya. Ini mesti hujan ya. Agak kering ya. Jadi bisa diambil. Tapi biasanya ini ngambil kawan. Berarti lo. Di mana? Oh, mancing. Iya. Ya, sebenarnya berarti lo kerja. Di mana? Bidik. Oh, bidik. Oh, freelance. Iya. And then now sekarang pekerjaan saat ini sekarang baru-baru ini apa? Udah dari dulu sampai sekarang. What is your previous job? Ini pernah kerja jadi apa? Belum. Dulu pernah jualan di sini. What kind of business? Fashion pernah. Jajan pernah. Cini maksudnya ya? Sekarang sama masih dengan fotografi. Oh iya. Sama dengan dari apa? Cantik. Oke, kan kita lagi habis Idul Fitri Idul Adha ya. Ya, bisa lah ya, agak potong-potongan dikit ya, kambing ya. Ya Allah, Oke, nah ya kita lanjutkan ya. Nah paling nggak ya kita kaitkan sama dunia kalian ya. Tapi paling nggak secara umum aja bisa kayak apa ya, kayak pekerjaan yang secara umum bisa general gitu ya. Semua orang masuk kayak admin kan masuk ya, admin kayak CS dia masih masuk gitu ya, masih relate gitu loh. Ibaratnya semua jurusan kan kayak CS admin, bisa katakan kasir, teller itu masih relate ya. Nah kita akan pakai mungkin beberapa kosakata atau profesi yang terkait dengan itu ya. Nah, terus simbol pasar mengacu sesuatu yang sudah kita lakukan pada waktu lampau ya. Misalnya seperti itu. Terus present continuous ya. Oke, menggunakan subjek verb 2 ya. Bisa reguler, irregular. Masih kan enggak? Kalau reguler itu beraturan apa enggak? Reguler. Beraturan. Kalau irregular kita beraturan. Example of regular verb. Contoh kata kerja yang regular apa? Apa kira-kira? Satu contoh regular verb kira-kira apa? Masih ingat? Lali kan? Lali, harus nilainya itu lali biasanya langsung materinya hilang ya. Apa kira-kira? Regular verb. Kata kerja yang beraturan biasanya di belakang kanan. Saya butuh verb satunya aja. Regular. Kata kerja regular. Kata kerja yang beraturan. Verb satu saja saya tentunya, nggak usah 2, 3 ya. Verb satu boleh dibuka. Regular verb. Kata kerja yang beraturan. Regular. Ketemu regular verb. Kata kerja beraturan, regular. Ketemu ya, kata kerja regular.
Ayo apa? Bekerja, work. Ya, ada lagi work. Study. Ya, satu lagi. Apa lagi? Work, study, benar bisa. Terus satu lagi ada lagi bekerja, belajar. Terus ada lagi bermain ya. Ya, bermain, play. Itu regular form ya, nanti pakai ed. Kalau irregular tidak beraturan, for example. Contohnya cat ya, cat, gotten, for example ya. Terus ada lagi, nanti kita akan coba saat di pasien ya. Ini review aja ulang ya. Ada lagi ting ya, oke ting. Terus verb 2, verb 3 tahu. Terus ada lagi get, ting. Terus ada lagi verb 1, 2, 3 biasanya berbeda, tapi bisa juga verb 2, 3 nya sama. Give bisa, give, gave, given ya. Itu hanya sampel ya. Nanti kita akan masuk lagi itu lagi ya. Terus present continuous mengacu aktivitas yang sedang dilakukan pada saat ini ya. Nanti menggunakan punya SMA plus ini. Nah, masih ingat nggak ya? Here, misal katakanlah kita sedang belajar sekarang. Kira-kira subjek siapa yang pakai is masih ingat? Si, oke. Ada dua lagi. He, satu lagi it ya. Nanti kita pakai is. Terus kalau am just I saja satu. Terus kalau are we ya, dua lagi you sama they ya. They nanti pakainya a. Nah, nanti diikuti verb yang menunjukkan sedang dilakukan pada waktu sekarang. Misal di ask something in this now. Terus past continuous ya, mengacu ke sesuatu yang sedang kita lakukan tetapi di waktu yang lampau. Misal kemarin jam 7 malam kemana? Oh, kemarin lagi nonton TV. Nah, lagi nonton TV-nya itu adalah past continuous, sedang dilakukan tapi di waktu yang lampau, nggak ada kaitannya sama sekarang. Ini loh kita berulang diam tapi nanti. Oh iya, maaf. Nah, kayak gitu maksudnya ya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, menggunakan subjek lebihnya was verb plus verb a. Masih ingat ya subjek yang menggunakan was? Ada 4. Siapa subjek yang menggunakan lebih was lampau? I, oke, benar. 3 lagi she, oke. Kalau she biasanya dia mesti kata ya sama it ya, dia pakainya was. Terus kalau were dia ada 3. You nya, oke, be sama they ya, dia pakainya were. Oke ya. Terus next simple future ya, membahas sesuatu yang baru akan kita lakukan di waktu yang akan datang. Pakai subjek di verb 1. Nah, atau rumus yang lain adalah subjek lebihnya is am. Terus going to outside. Nah, ya. Bisa rencana, bisa nanti mau ngapain ya. Bisa rencana tidur. Ada sudah rencana mau buka bersama? Atau masih rencana aja akhirnya jadi wacana? Oh, malah belum ada rencana. Oh, nggak ada yang diajak. Oh, belum ada yang diajak. Oh ya. Kan biasanya yuk ketemu. Akhirnya waktunya nggak ketemu ya. Akhirnya nggak jadi wacana sampai lebaran ya. Orang ini nggak jadi lagi ya. Oh, ternyata masalahnya sama kayak masalah nasional ya. Ya. Oke ya. Terus present perfect ya, menunjukkan sesuatu yang sudah kita mulai tapi di waktu yang lampau tapi saat ini masih. Misalnya, aku sudah makan sejak pagi. Berarti saat ini masih makan. Ya, seperti itu. Menggunakan subjek have ketiga. Ya, nah, terus tak tambahkan di sini ya. Kalau subjeknya ya pakainya have. Terus kalau sini dia pakainya ya. Terus past perfect, sesuatu yang sudah lampau sudah kita lakukan tetapi di waktu yang lampau. Misal kemarin
dulu. Terus sekarang cerita, aku kemarin pergi ke rumahmu. Ketika kamu sudah selesai makan, ini loh, aku tinggal di si A. Si A itu baru mana? Nah, ada kayak gitu ya, sesuatu yang sudah ada kejadian yang sudah selesai, tetapi di waktu yang lampau. Jadi kayak gitu kejadian. Jadi aku main ke rumahmu atau aku main ke rumah si A, aku lampau cerita. Tetapi pas saat dia main ada kejadian yang sudah selesai. Nah, itulah past perfect. Ya. Nah, semua subjek A sorry. Nanti pakai terus kita akan menghitung tes alias UTS. Terus nah ini nih kita akan fokus pada ini ya, profession related to tadi ya, fokus accounting finance ya, relate lah ya. Pokoknya orang-orang yang mungkin lulusan akuntansi itu biasanya seperti apa, prospek kerjanya apa, biasanya jadi apa, akuntansi, tak keuangan, tadi di ekonomi syariah. Kita sebenarnya intinya sama ya. Di sini ada yang tertarik kerja di bank atau di keuangan. Nah ya, jadi kita ambil secara umum aja. Nah, kira-kira pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan ekonomi biasanya kan identik dengan yang namanya keuangan ya, tapi kita ambil secara umum aja ya. Terus dengan apa ya, tanggung jawabnya apa? Nah, terus mungkin nanti kita akan bahas seperti kayak yang secara umum aja ya. Gunanya tadi saya tanyakan, berarti saya ingin menyamakan. Kalau misalnya kita nanti ambil yang kayak CS admin, administration, secretary, terus resepsionis, ini secara umum aja ya. Tapi di situ umum atau misalnya kayak kasir, teller itu kan juga umum ya, general ya. Nanti kita pakai itu saja. Terus, nah ini nih. Next ada materi tentang ya, transaksi in daily financial communication ya. Ini secara umum aja kayak misal ketika kita lagi shopping ya, kayak ada transaksi di pusat perbelanjaan, bagaimana kita tanya harga, bagaimana kita menulis harga, misal bagaimana kita menawar, bagaimana antara kasir dan customer komunikasi. Jadi kita lebih ke kayak ya praktikal aja, kayak kita biasa lakukan dalam keseharian tapi nanti dalam bahasa Inggris ya. Diskon, bagaimana nanti ada diskon, kaitan nanti juga price, tentang dunia belanja ya, tentang uang, angka, bagaimana kita menulis bilangan uang seperti apa ya, misalnya katakanlah 100, 200, misalnya katakanlah terkait juta, puluhan juta dan sebagainya. Terus kayak ini nih ya, metode pembelajaran pada transaksi kan itu biasanya kan pasti ya, kan pasti pakai bahasa Inggris ya, kayak metode sini bisa nah kayak metode pembayaran itu kan jenisnya banyak dan biasanya kan pakai bahasa Inggris ya. Ada kan kalau kita pakai banking, entah kita pakai kris atau entah kita pakai e-wallet atau apapun itu, kredit card itu pakai bahasa Inggris ya. Beberapa settingannya, beberapa bahasanya. Nanti kita akan analisis bahasanya, kita fokus ke bahasa yang digunakan. Terus kayak memberikan bagaimana kayak misal kayak itu kayak akuntansi, tapi kita secara umum aja ya. Terus bagaimana kita negosiasi akan menawar. Di sini ada yang pintar menawar. Oh, kan biasanya cewek ya. Nawarnya itu. Biasanya kan kalau nawar tuh harga separuh dinaikin dikit ya biasanya ya. Nah seperti itu. Ada yang pernah gagal nawar? Ya. Oh ada. Gagal nawar ya. Ngajak itu lah ya. Seperti itu ya. Gagal nawar ada. Biasanya kan niatnya nawarnya sekian biar dikejar kejual ya. Kok gak dikejar-kejar tapi kayak dulu kan ya. Ini pengen banget lah gitu harganya segitu gitu ya. Ya ternyata ya seperti itu ya. Terus kayak bagaimana tuh kayak pembalian barang atau retur seperti itu ya. Intinya ya seputar dunia belanja shoppingnya. Kita akan bahas itu ya secara umum aja. Terus mungkin next juga kalau pernah juga kita harus bahas e-commerce ya. Nanti itu saya materinya nanti mungkin bisa basikin aja e-commerce kayak pembayaran ya. Nanti kan bisa kayak shopping di online shop seperti apa. Di sini ada yang rendahnya 9.9 dan DCO. Pas dicek barang hilang.
di sini punya bank semua? Nggak punya bank, maksudnya punya rekening. Oh iya. Isinya ada tebel atau tipis? Oh iya. Yang nolnya dikit atau agak banyak? Oh ada. Nah, bukan punya bank, punya rekening ya. Nah, kan biasanya istilahnya bahasa Inggris nih ya. Adik-adik itu bahasa Inggris ya. Nah, kita paling analisis itu ya. Kayak kosakata yang ada di perbankan secara umum, bisa kayak rekening ya. Kita akan bahas istilah-istilah yang ada di rekening, nama akun ya. Bisa kayak akun itu kayak rekening nama rekening apa, misalnya apakah tabungan, apa mungkin kayak jaminan ya. Secara umum aja. Terus transaksi di bank seperti apa ya? Seperti itu. Terus apakah kita mau ibarat kata angsuran, misalnya ya, pokoknya ya transaksi dengan pihak bank seperti apa ya. Terus mungkin kita bahas tentang ya produk-produk bank atau orang-orang yang ada di dunia bank itu apakah misalkan biasanya ada teller, ada kasir, mungkin ada manajer atau apa ya. Kita akan bahas itu secara umum. Ya, terus ini nih, nah ini nih juga teknologi perbankan kayak tadi ATM, kita analisis bahasa yang ada di mesin ATM, terus yang ada di internet banking. Kan kalau internet banking kan biasanya jarang orang punya ya, tapi kita analisis bahasanya karena beberapa bahasa biasanya dua English Indonesia ya, mobile banking apps, digital payment system ya kayak tadi metode pembayaran, komunikasi dengan bank, CS bank ya, intinya seputar komunikasi dengan bank. Bagaimana kalau misal kita telepon bank misal untuk berpikir akun karena ATM bilang dan sebagainya ya. Kita akan bahas itu. Keseharian kan sebenarnya. Terus next ya, ini kita lebih fokus ke pembayaran ya. Nanti kita lihat dulu kayak tadi ya, payment misal, terus kayak apa lagi ya, tadi masih relate juga dengan pembayaran cashless yang nah sekarang kan kadang apa-apa cashless ya. Nah sekarang apa dikit kadang udah nggak ada cash tapi harus pakai online nah, seperti itu. Nah kalau kita lanjutkan aja tentang ini ya, kita akan membahas ya bahasa-bahasanya. 11-12 masih ingat ya, mungkin kita bisa jadikan teman-teman. Terus ini nih, lembaga non-bank. Nah, kayak misal non-bank itu kayak misal for example koperasi, pegadaian. Ada yang pernah ke pegadaian? Oh, belum ya. Misal kayak istilah-istilah yang ada di pegadaian ya. Pegadaian, koperasi. Oh, belum. Simpan atau pinjam? Oh, belum ya. Pegadaian mau gadai barang? Oh, belum ya. Belum ayah ya. Nanti kalau sudah ya, mungkin kalian akan pegadaian koperasi ya. Seperti itu ya, nanti kita akan secara umum bahasanya ya. Nah, seperti itu karena nanti ada beberapa vokasi yang terkait dengan apa ya, keuangan bukan begini. Lembaga non-bank maksudnya ya. Jadi kayak tadi pegadaian koperasi. Kayak mungkin ada yang syariah mungkin sudah sempat diajari koperasi syariah itu ya BNP jenis kayak gitu ya, BNP, KSPS gitu. Nah paling nggak secara umum aja kita akan bahas kira-kira produk layanannya seperti apa, terus orang-orangnya yang biasanya bekerja di itu biasanya siapa saja, kita paling secara umum aja. Terus next ini nih, lowongan pekerjaan alias iklan lowongan. Nah, di sini sudah bekerja semua. Sudah tahu bentuk brosur lowongan pekerjaan? Dapat dari mana? Mohon. Terima kasih. Kan ada, sudah tempel. Ya, oh dari sosmed ya. Nah di situ sudah tahu kan kira-kira bahasa dalam loker seperti apa. Biasanya nggak terlalu banyak to the point kan. Yang biasanya yang nanti kita akan bahas bahasa yang ada di loker. Lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Kalian mungkin pernah lihat atau pernah nemu iklannya dalam bahasa Inggris. Meskipun yang dicari itu mungkin sebagai akun, sebagai apa, itu biasanya banyak iklan yang bahasa Inggris ya. Jadi tidak harus bahwa lowongan bahasa Inggris itu untuk nyari yang bahasa Inggris enggak, tapi semua hampir mostly pekerjaan itu biasanya ada yang iklannya pakai bahasa Inggris ya, tergantung si apa ya, perusahaan tempat kerja itu. Ya kita akan analisis beberapa bahasa pada lowongan. Nah itu mungkin kita fokus ke website
website resmi untuk kayak job street apa lah, pokoknya website resmi. Nah, kita akan analisis sosial media, lalu kita akan analisis brosur, poster seperti itu ya. Nah, terus yang ada di lowongan pekerjaan, misalkan biasanya pekerjaan yang dicari, male female, usia, pengalaman, terus apa lagi ya? Pengalaman, usia, pengalaman, lulusan, misalnya SMK, SMA, D3, S1 gitu. Terus ada beberapa juga ada penambahan syarat kayak misal bisa bekerja di bawah tekanan. Sudah mulai tertekan. Seperti itu ya. Ya namanya dunia pekerjaan ya. Bisa bekerja di bawah tekanan ya. Bisa bekerja secara tim dan individu. Nah kan seperti itu ya biasanya ya. Nah terus ada lagi apa lagi ya? Intinya orangnya detail. Nah teliti. Terus bisa ditempatkan di luar kota, misalnya itu biasanya ya. Nah, terus apa lagi ya? Nah, pokoknya persyaratan-persyaratan seperti itu ya. Gitu. Bisa bekerja dalam shift. Di sini banyak kan shift. Kan bisa pakai shift kan. Misal, nah biasanya kan sehari ada 2-3 kali tergantung kan. Nah, pokoknya kita akan bahas itu ya. Dan itu relate dengan perusahaan, profil perusahaan. Nah, kali kita sekilas saja sih, karena ini ikut di dalam profil. Terus setelah lamaran pekerjaan sudah pernah buat semua. Nah, kita akan buat yang pakai bahasa Inggris. Nanti agak sedikit juga. Kalau dalam bahasa Indonesia, lowongan pekerjaan itu kan biasanya ini berikut yang bertanda tangan di bawah ini satu nama, titik 2, usia, titik 2, misalnya alamat titik 2. Pendidikan terakhir banyak kan titik 2. Berikut saya lampirkan fotokopi KK 1, 2 fotokopi KTP, ketiga fotokopi SIM misalnya, keempat surat SKCK, kelima biasanya kebanyakan nomor ya. Nah tapi kalau nanti surat lamaran dalam bahasa Inggris itu biasanya narasi, enggak poin. Jadi kayak kodenya itu kayak gini, berikut misal perkenalkan nama saya ini. Saya seorang wanita berusia sekian, saya merupakan lulusan, jadi dia kodenya di karangan. Nah, kalau di luar itu kodenya enggak kuat 1, 2, 3, enggak, tapi dia kodenya kayak di narasi, jadi kayak orang cerita. Saya adalah lulusan ini dari sebuah universitas ini dengan IPK berapa. Saya memiliki pengalaman kerja sebagai bla bla bla. Jadi kodenya itu diceritakan. Nah, dalam surat ini saya lampirkan beberapa di antaranya fotokopi KTP, fotokopi ini, nah seperti itu. Jadi kodenya narasi nggak tahu 1, 2, 3 gitu ya. Nanti kita coba akan tulis itu ya. Jadi biasanya nggak pakai numbering ya. Terus CV, sudah bahas CV? Sudah. Ada fotonya? Ada. Nah, mungkin ada yang CV-nya masih manual pakai kertas, juga nanti kita pakainya diketik ya CV. Karena kan nanti kalau kalian sudah S1, SE, SA, SE, horizontal ya, SER, nah pasti paling enggak buat CV agak menarik ya. Buat agak CV 2 kolom. Ada yang sempat pernah buat 2 kolom CV-nya enggak biasa gini. Nah nanti kita akan belajar coba untuk membuat CV ya. Nanti kita buat 2 kolom, nanti kita akan pakai aplikasi ya. Kita akan pakai yang paling simpel ya. Nah bisa pakai online online generator sebenarnya, tapi kita akan coba editing pakai apa. Jadi kita belajar edit sedikit seperti itu ya. Jadi biar agak menarik. Nah terus foto yang ditampilkan foto resmi. Oh iya, kan biasanya bagi CV fotonya resmi ya ditampilkan. Mungkin next kalau nanti kalian yang lulus fotonya agak sedikit beda di dunia. Boleh, kan asalkan enggak yang lebay ya. Boleh. Jadi untuk CV kan foto kan tidak harus resmi ya. Mungkin dia agak miring dikit, agak senyum, ada apa gitu kan boleh gitu loh. Jadi paling enggak biar agak keren gitu ya. Mungkin tidak selalu pakai ini, tidak selalu pakai jas atau blazer, mungkin dengan pakai kemeja saja. Paling enggak kemeja ya yang ada terang itu mungkin juga akan jauh lebih menarik gitu ya. Jadi kita akan coba edit CV dengan Canva ya. Kita coba yang pro aja ya. Paling enggak kalian udah ada bayangan seperti apa.
kita buat yang sederhana aja, kita pakai yang free dulu gitu ya. Nanti kalian coba edit apa saja yang dimasukkan dalam CV gitu. Paling cukup 1 lembar, kan CV lembar, ada yang CV 2 lembar kan enggak? Surat lamaran juga 1 lembar gitu ya. Jadi nanti surat lamaran itu kayak kalian menceritakan CV itu ringkesan dari surat lamaran kamu. Kalau interview adalah pembuktian kan? Sudah pernah di interview? Oh sudah. Rasanya gimana? Ada yang pernah interview terus gagal? Oh pernah ya, seperti itu ya. Nanti ya mungkin sedikit kalian cari pengalaman ya, seperti itu. Udah selesai nanti kita ujian. Udah siap daftar? Oh sudah dong ya, yakin nggak ya? Pokoknya itu ya. Ini jam kedua dapur ya enggak? Ada. Bekerja aja juga. Oh ada di sana. Oh oke ya, online. Tadi untuk bikin kelas ya, berapa orang ini? Kemarin Pak, tapi yang satu semua nih. Coba lah enggak itu ya, enggak. Oh ya udah ya. Oke ya. Mungkin di habis ini boleh kita main game seru-seruan. Pernah lihat konten yang sempat rame tentang mamaku sukanya mantu yang bisa bahasa Inggris. Ya, kita ganti ya, misal saya suka mahasiswa yang bisa bahasa Inggris. Nanti satu-satu boleh kalian katakan kata atau kalimat dalam bahasa Inggris boleh. Bebas kata apapun. Pokoknya kata boleh, kalimat boleh ya. Kan bahasa Inggris kan banyak kata ya. Kata saja boleh, kalimat lo boleh terserah ya. Pokoknya bahasa Inggris ya. Terus Bu Oni